teman-teman muda, di waktu yang baik ini saya coba sharing sesuatu yang sangat penting ya. Dan saya percaya ini akan menolong kita, yaitu saya coba sampaikan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda pacaran buruk atau hubungan yang tidak sehat. So, saya coba sampaikan kebenaran ini bukan untuk mencoba menyenangkan kedagingan kita. Jadi kalau teman-teman begitu dengar ini terus dikoreksi, maka yang harus dilakukan adalah bertobat dan ambil keputusan untuk memulai hubungan yang benar. Terus yang kedua, pesan ini bagus untuk teman-teman yang mungkin lagi PDKT atau yang single atau yang jomblo. Bagus dalam arti ini akan jadi pembelajaran, sehingga next kalau punya pasangan, punya pacar, sudah ada metode yang benar, standar yang benar, sehingga kelak hubungan yang dijalani itu diberkati Tuhan. So jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silakan komen, saya akan balas semua komen-komen teman-teman semua. So kita mulai. Ciri-ciri pacaran buruk atau hubungan yang tidak sehat. Saya catat ada 5 hal, dan ini semua kebenarannya ada di firman Tuhan. Ya, semua ada dan semua dari firman Tuhan. Oke. Ciri-ciri atau pacaran yang buruk. Ya, ciri-ciri atau pacaran yang buruk. Yang pertama, tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga kesucian atau kehormatan. Dalam arti hubungan itu cabul atau ada seks di situ. Nah, hubungan yang seperti ini adalah hubungan yang rusak atau hubungan yang tidak sehat. Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, hendaklah kamu kudus, sebab Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah kudus. Jadi kalau hubungan teman-teman yang menonton ini, kamu tahu hubunganmu tidak sehat, tidak benar, ada hal-hal cabul di dalamnya, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bertobat. Ya, jadi kalau mau keduanya dipulihkan, bertobat, saling mengaku dosa dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Namun kalau salah satu pasangan bertobat tapi pasangannya nggak mau bertobat, ya sebaiknya diakhiri saja itu hubungan. Tapi bagaimana, Bang? Saya udah keburu rusak nih, udah nggak suci lagi. Nah, pesan saya begini, kalau sudah rusak, jangan ditambah rusak. Ya, kalau udah rusak jangan ditambah rusak. Kalau rusak dibenerin. Bagaimana caranya? Datang ke Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, Tuhan benerin. Terus bagaimana? Ada enggak yang mau sama saya? Banyak. Kalau Tuhan udah sediakan jodoh, maka Tuhan sediakan yang menerima kamu apa adanya. Apa adanya dirimu diterima, kemudian kamu dihormati. Jadi kalau kamu tahu hubunganmu yang kamu jalani ini ada di nomor 1 ini tidak menjaga kekudusanmu, tidak menjaga kesucianmu, maka bertobat. Kemudian kalau pasanganmu gak mau bertobat, pisah aja, tinggalin. Ingat, kekudusanmu lebih penting dari dia, kehormatanmu lebih penting dari dia, Tuhan lebih penting dari dia. Jadi kalau kamu tinggalin karena kamu memilih untuk hidup kudus, memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan bela kamu. Oke? Itu yang pertama. Jadi pacaran buruk atau hubungan yang tidak sehat, yang pertama, tidak menjaga kekudusan, kesucian, dan kehormatan. Yang kedua, ciri-ciri pacaran buruk atau hubungan yang buruk. Yang kedua, tidak setia.
ada perselingkuhan di sana. Ya, ini bagi saya ini sangat-sangat fatal. Ya, salah satu ciri yang dari Tuhan adalah setia. Salah satu ciri yang takut Tuhan adalah setia. Jadi kalau dia suka selingkuh, sudah bisa dipastikan Tuhan gak kasih yang begitu. Ya, sudah bisa dipastikan orang itu gak takut Tuhan. Tapi bagaimana Pak? Aku cinta. Nah ini yang sering menghancurkan kita kan. Sudah tahu kamu diselingkuhin, sudah tahu kamu dipermainkan. Nah kamu buat dirimu jadi murah di hadapan dia. Ingat, jangan turunkan standar kebenaran. Ya, nilai kebenaran jangan diturunkan. Jadi kalau kamu punya prinsip kesetiaan harga mati, maka Tuhan akan bela. Jadi kalau kamu akhirnya jadi pisah karena pasanganmu tidak setia dan kamu hidup sesuai standar firman kesetiaan, maka Tuhan adalah pembelamu. Tuhan akan berikan yang terbaik, yang setia kepadamu. Jadi kalau hubunganmu ya udah tahu diselingkuhin, ya, udah tahu dipermainin, ya, terus kamu santai-santai aja, enjoy aja, maka sebenarnya pacaranmu adalah pacaran yang buruk. Hubunganmu tidak sehat. Please, buka hatimu, buka pikiranmu, mulai beriman bahwa di depan ada yang baik yang Tuhan sediakan untukmu. Bahwa di depan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Jadi kalau kamu memutuskan untuk ada di area itu, terus menerus ada di area itu, diselingkuhi, dipermainkan, tapi kamu masih di situ terus, jangan heran hidupmu tidak akan bertumbuh, hidupmu tidak akan maju. Jangan heran hubunganmu tidak diberkati. Ya, so ingat, jadilah tegas dalam hal kebenaran. Orang kalau tegas, orang itu dapat apa yang dia mau. Orang kalau tegas, dia dapat berkatnya Tuhan. Orang kalau tegas, dia dapat yang terbaik. Tapi kalau kamu nggak tegas, hidupmu akan muter-muter di situ. Ya, hidupmu akan muter-muter di situ. So yang pertama, ciri-ciri pacaran buruk atau hubungan yang tidak sehat: tidak menjaga kekudusan, kesucian, tidak menjaga kehormatan. Keduanya saling merusak. Ya. Yang kedua, adanya ketidaksetiaan, ada perselingkuhan, ada permainan di situ. Dan pasangannya enjoy dan tidak tegas, maka bagi saya pacaran demikian adalah pacaran yang rusak, hubungan yang rusak. Dan jangan harap pacaran model begini, jangan harap diberkati Tuhan. Jangan, bermimpi pun enggak, berharap pun jangan. Sebab bagaimana mungkin Tuhan akan berkati kalau ada perselingkuhan di situ? Kalau kamu diselingkuhi dan kamu enteng-enteng aja, bagaimana Tuhan mau berkati? Ingat ya, pacaran itu untuk nikah. Jadi kalau pacaran aja kamu udah diselingkuhin, kemungkinan besar waktu nikah kamu akan diselingkuhin. Jadi pacaran itu masa untuk mengenal lebih dalam, masa untuk mengambil keputusan. Lebih baik putus waktu pacaran daripada ingin pisah waktu menikah, terlambat. So, jadi kalau kamu enteng-enteng aja diselingkuhin, enteng-enteng aja dibodoh-bodohin, enteng-enteng aja dipermainkan, maka bagi saya hubungan itu rusak. Pacaran kalian rusak, tidak benar. Ya, saya berdoa ini menyentuh hatimu sehingga kamu berani ambil keputusan, dan waktu kamu ambil keputusan, hidupmu jadi berubah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hampir sama sih yang kedua. Orang kalau selingkuh, mempermainkan biasanya bohong. Jadi yang ketiga adalah suka berbohong. Ya, kalau orang yang suka berbohong, ini karakter. Ya, karakter. Ingat, karakter itu sangat penting. Karakter itu nomor satu. Ya, setampan apapun seseorang, setampan apapun, sekaya apapun, kalau karakternya buruk,
maka bencana akan terjadi. Kalau karakternya buruk, menjenuhkan, membosankan. Secantik apapun dia, kalau karakternya buruk, ujungnya membosankan. Ujungnya menjenuhkan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan di situ. Jadi, kalau hubunganmu atau pacaran yang sedang kamu jalani, ada kebohongan-kebohongan di situ, ada tipu-tipuan di situ, maka kalau kamu tidak tegas, bertahun-tahun, berbulan-bulan, kamu punya hubungan saling bohong-membohongi, saling tipu-menipu, maka bagi saya, pacaran yang sedang kamu jalani adalah pacaran yang buruk, tidak sehat. Ya, bagaimana mungkin Tuhan akan berkati hubungan kalian kalau di dalamnya ada tipu menipu, kalau di dalamnya ada kebohongan? Ya, jadilah wanita yang tegas. Kalau kamu masih dibohongin, ambil keputusan. Begitu juga dengan laki-laki. Kalau kamu dibohongi, ambil keputusan. Kalau kamu ambil keputusan demi sebuah kebenaran, maka Tuhan akan menjamin yang terbaik untuk kamu. Tapi kalau kamu gak berani ambil keputusan, kamu hanya berdiam diri di situ, maka jangan heran. Bukan Tuhan tidak mau memberkati, tapi kamu memutuskan untuk tidak mau diberkati. Oke? Jadi itu hal-hal sederhana. Sebab Alkitab tidak membenarkan penipuan, pembohongan. Alkitab tidak membenarkan tentang ketidaksetiaan. Sebab Alkitab bilang bahwa Allah adalah setia. Ya, jadi Allah juga menjelaskan, firman Allah juga menjelaskan bahwa kebenaran itu tidak bisa ditawar-tawar. Ya, tidak. Selebihnya dari setan. Itu kebenaran. So, hubungan yang buruk, pasaran yang tidak sehat, tandanya yang pertama, tidak ada kekudusan, tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga kesucian, tidak menjaga kehormatan. Yang kedua, adanya di situ perselingkuhan, adanya di situ permainan. Itu pacaran yang buruk, dan kamu tidak berani ambil keputusan. Ya sama-sama buruk jadinya. Yang ketiga, adanya kebohongan di situ. Jadi hubungan yang dijalani, hubungan yang penuh dengan kebohongan. Nah, ini yang teman-teman muda harus tahu. Orang kalau terbiasa berbohong, maka dia akan menutupi kebohongan dengan kebohongan. Orang yang terbiasa berbohong, dia akan tutupi kebohongannya dengan kebohongan. Sebab dia pembohong. Sebab dia penipu. Sebelum terlambat, apalagi kamu memutuskan untuk menikah, kalau kamu tahu karakternya buruk, suruh bertobat dulu. Cek sampai dia bertobat. Kalau nggak bertobat, tinggalkan. Kasihan kamunya. Kamu tulus, kamu baik, tapi kamu dibohongin. Ingat, kalau kamu baik, kamu tulus, dan kamu dibohongin, maka waktu kamu ambil keputusan datang ke Tuhan, maka ketulusanmu, kebaikanmu, kesetiaanmu akan jadi berbuah manis. Tapi kalau kamu nggak ngambil keputusan, kamu hanya berdiam diri di situ, dibohongi, dan kamu tetap berdiam di situ, maka jangan heran kamu tidak dapat yang terbaik, sebab kamu memutuskan untuk tetap ada di situ. So, jelas ya. Itu yang ketiga. Yang keempat ini sangat penting. Ini tolong catat baik-baik teman-teman muda. Ini sangat-sangat penting. Yang keempat, kasar, suka memaki. Ya, saya ada teman zaman kuliah. Mereka masih pacaran. Itu pacarnya biasa dia pukul. Pacaran. Zaman kuliah, pacarnya dia cekek di tembok, bayangin. Dan dia tidak segan untuk memaki pacarnya di depan banyak orang. Nah, bayangin, pacaran aja sudah sebegitunya, apalagi menikah. Dia lihat kamu terus sampai selamanya. Habis kamu, habis. Hancur. Jangan bilang begini, tapi kan Pak, Tuhan bisa ubahkan. Ini kelihatannya doanya benar, tapi minta maaf ya,
ada kebodohan di dalamnya. Ya, Tuhan gak mungkin kasih seseorang yang menyiksa kamu. Tuhan gak mungkin kasih seseorang yang memukul kamu. Bapamu di surga gak mungkin kasih orang yang memaki-maki kamu. Jadi jangan pakai istilah-istilah rohani untuk kamu takut kehilangan dia. Saya juga banyak dapatin konseling keluarga-keluarga. Istrinya lagi duduk ya, terus suaminya datang dari belakang, dipukul pakai galon. Ngeri banget kan? Ada juga yang istrinya dipukul pakai kipas angin sampai hancur semuanya. Dan saya dapati banyak keluarga seperti neraka di dalamnya. Dan saya tanya, gimana dulu pacaran? Udah begini enggak suamimu? Iya pak, dari pacaran sudah kasar, dari pacaran sudah main tangan, suka memaki. Terus saya bilang, kenapa kamu menikah? Ya aneh lah pak, ini anu. Ya saya gak bisa bilang banyak. Saya cuma bilang berdoa, percaya mujizat, dan bersabar. Kalau kamu dipukul lagi, disiksa lagi, ya bersabar. Kamu gak mungkin bercerai dengan dia. Ya, jadi anak-anak muda yang lagi pacaran, dengerin nih, supaya kamu jangan ngalamin. Kalau pacarmu kasar, suka mukul, suka memaki, ya, terus suka hajar kamu, maka pesan saya, dengarkan baik ini, Bapamu di surga tidak memberikan yang buruk kepada kamu. Sebelum terlambat, maka selesaikan baik-baik. Bagaimana kalau dia bilang dia mau bertobat? Kalau dia mau bertobat, bukan berarti kamu langsung kembali. Kamu lihat pertobatannya, lihat proses waktu. Kalau dia sungguh-sungguh bertobat, dia akan sabar, dia akan setia. Jadi mendingan putus. Dan kalau dia memang mau bertobat, cek, kasih waktu. Jangan kasih sebentar, kasih lama. Bila perlu kasih 1 tahun, 2 tahun. Cek dianya. Sebab kesetiaan itu gak bisa diuji dalam sebentar. Kesetiaan itu butuh proses waktu yang panjang. Dan be smart, jadilah cerdas. Hidup itu jangan cuma main perasaan. Hidup itu harus pakai iman. Ya, ingat Bapa kita di sorga berikan yang terbaik buat kita anaknya. Ya, so yang keempat, kalau pasanganmu kasar, suka memaki, suka memukul, maka pesan saya sebagai hamba Tuhan, sebaiknya hubungan itu diakhiri saja. Ya, diakhiri saja. Kalau dia mau bertobat, kasih waktu. Jangan kasih waktu sebentar. Lihat proses pertobatannya. Ingat, sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Kalau udah nikah, udah gak bisa lagi. Nikmatilah penderitaan itu. Oke, saya harap pesan ini anak-anak muda, please buka hatimu. Tujuan saya gak ada yang lain. Tujuan saya hanya satu, supaya kamu dapat yang terbaik dari Tuhan. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, ini juga sering terjadi. Tidak jelas, buang-buang waktu. Saya lihat banyak orang berpacaran 5 tahun, 10 tahun, gak jelas, muter-muter di situ. Mau ditanya kapan mau nikah, tunggu kaya, tunggu ini, Masalahnya dia malas. Masalahnya dia masih anak mami, anak papi. Sebentar mami, sebentar papi. Sebentar malas. Bangun jam berapa, tidur jam berapa. Dan ini kamu mau bawa jadi pasanganmu ke depan. Come on. Buka pikiran. Ya, ingat cinta itu realistis. Cinta itu nyata. Ada ukurannya, ada standarnya. Jangan cuma main perasaan. Ingat, cinta itu gak buta. Cinta itu cerdas. Ya, ingat kalau kamu sudah pacaran 2 tahun ya, 3 tahun tidak ada kejelasan, tanya dia kapan mau nikah. Ya, kalau dia belum tahu, kamu doa ke Tuhan, minta Tuhan aku lanjut apa tidak.
Kalau kamu dapat damai sejahtera di hatimu, dapat keyakinan di hatimu, kamu nggak lanjut, pisah aja. Ya, orang-orang kayak gitu mau dijadikan kepala rumah tangga, mau dijadikan ibu rumah tangga, nggak bisa, nggak bisa. Rusak itu rumah tangga. Oke, jadi hubungan yang tidak jelas, buang-buang waktu, bagi saya itu pacaran buruk, pacaran tidak sehat. Ya, jadi 5 saja. Kalau kelima ini beres, maka dipastikan hubunganmu diberkati Tuhan. Tapi kalau 5 ini ada di dalam hubunganmu, maka segera selesaikan. Tanya Tuhan, segera ambil keputusan, jangan buang-buang waktu. Oke, jadi ini dia ciri-ciri pacaran buruk, hubungan tidak sehat. Yang pertama, tidak menjaga kekudusan, kesucian, kehormatan. Yang kedua, tidak ada kesetiaan, ada perselingkuhan di situ, ada kebohongan di situ, ada permainan di situ. Yang ketiga, suka berbohong, ya, suka tipu-tipu. Nah, ini tuh pacaran yang tidak sehat. Yang keempat itu kasar, suka memaki, suka memukul, itu pacaran yang buruk. Dan yang kelima, tidak jelas, buang-buang waktu. So teman-teman muda, kalau kelima ini ada di hubunganmu, maka segera ambil keputusan, ya, segera ambil keputusan, lanjut apa tidak. Kalau saya, mendingan break aja dulu atau selesai, ya, sampai dia betul-betul bertobat. Kasih waktu, cek pertobatan dia, ya, sebab hal yang kelima ini kalau tidak hati-hati sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Ya, tidak ada yang bisa nolong kamu kalau kamu nggak tolong dirimu. Ya, dan yang terakhir ingat ini yang terakhir. Bapa kita di surga, Dia berikan yang terbaik buat anaknya. Oke, so ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetap semangat. Please jangan lupa di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya dapat video-video terbaru dari saya. Dan silakan berkomentar. Saya akan jawab satu demi satu. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.